lagi sama Karisma. Halo adik-adik semuanya, kabar baik ya. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oke, adik-adik, hari ini Karisma mau membawakan satu buah cerita tentang Boas yang murah hati. Hari ini kita mau belajar tentang murah hati ya adik-adik ya. Nah, sebelum ceritanya dimulai, seperti biasa kakak mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa. Nah, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan berdoa buat adik-adik semua. Bapa, hari ini kami mau belajar tentang murah hati. Sertai dan berkati pikiran dan hati kami. Biar kiranya apa yang diceritakan hari ini, apa yang menjadi firman hari ini, boleh menjadikan kami anak-anak yang murah hati, yang sayang kepada orang-orang di sekeliling kami, sama seperti Engkau sayang kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, buat adik-adik yang udah bisa baca, bisa siapin Alkitabnya ya. Nah, dan buat adik-adik yang belum bisa baca, nggak apa-apa, nanti bisa baca bareng sama mama dan papa atau orang dewasa yang ada di rumah. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, buka di kitab Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23. Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Boas ya. Boas yang murah hati. Wah, karena hari ini kita mau belajar tentang murah hati ya adik-adik ya. Nah, kakak ambil ceritanya tentang Boas. Kakak ceritain sedikit aja ya tentang si Boas yang murah hati ini ya. Nah, dalam kitab Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23 itu mengisahkan tentang Rut dan Naomi yang pergi ya setelah suaminya Rut meninggal ya, kan anaknya Naomi ya. Nah, akhirnya Rut harus menghidupi Naomi, berdua dengan Naomi ya. Nah, di Rut 2 itu mengisahkan tentang Boas yang menolong Rut. Nah, jadi untuk menghidupi Naomi, Rut dan Naomi, Rut itu bekerja. Nah, apa yang dikerjakan sama Rut adik-adik? Nah, yang dikerjakan Rut itu untuk dia supaya dia bisa dapat makan ya, supaya dia bisa makan bareng sama Naomi, ibu mertuanya. Dia pergi ke sebuah ladang ya, dia pergi ke ladang. Dia memungut jelai adik-adik, jelai yang tercecer ya. Jadi di ladang itu waktu panen, para pekerja-pekerja di ladang itu kan ngangkutin jelai-jelai ya, ngangkutin jelai. Nah, pasti ada bulir-bulir atau butir-butir jelainya yang tercecer adik-adik. Nah, yang tercecer itulah ya, yang pada jatuh-jatuh itu adik-adik, yang pada jatuh-jatuh di bawah itu yang Rut ambil. Wah, kasihan ya adik-adik ya. Nah, tapi pada suatu hari Boas ya, si pemilik ladang itu, dia lihat nggak marah, nggak apa-apa kan gitu. Nah, terus Boas bilang begini, Rut sini ya. Rutnya takut kan, dikirain Rutnya akan dimarahin, tapi ternyata Rutnya nggak dimarahin. Boas bilang, ya nggak apa-apa kalau kamu mau ambil buli-buli jelainya yang tercecer, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, aku nggak marah, silahkan kan gitu. Tapi kamu harus dekat-dekat ya dengan pekerja-pekerjaku yang wanita ya. Nah, supaya yang pekerja cowoknya tuh nggak pada godain ya, nggak pada gangguin Rut. Nah,
Terus Boas bilang begini sama para pekerja ladang yang wanita. Nanti kamu kalau ngangkut ya, nanti kamu kalau waktu panen, terus kamu kumpulin, terus kamu angkut ya, usahain ya, ada kamu cacar-cacarin sedikit gitu, kamu jatuh-jatuhin gitu ya, supaya Ruth ambil. Jadi Ruthnya ambilnya dapat banyak kan gitu. Nah, kalau yang di awal tadi adik-adik, Ruth itu dapetnya cuma sedikit ya, karena kan tidak disengaja sama para pekerjanya Boas, dibuang ke bawah kan gitu kan, biar tercecer ke bawah. Nah, tapi ternyata Boas minta kepada para pekerjanya untuk ya udah sengajain aja, jatuhin nggak apa-apa. Jadi nanti biar Ruth ambilnya dapatnya lebih banyak. Wah. Terus ada lagi nih yang Boas lakukan kepada Ruth selain memperbolehkan Ruth mengambil bulir-bulir jelai yang tercecer. Nah, tadi kan Boas tuh memperbolehkan Ruth ya untuk mengambil bulir-bulir jelai yang tercecer ya. Bahkan Boas juga nyuruh tuh pekerjanya sengajain aja biar agak jatuh-jatuh, biar agak kececer ya. Jadi nanti si Ruthnya tuh ngambilnya dapatnya lebih banyak. Nah, terus selain itu juga Boas ngomong begini, Ruth sini katanya, kamu istirahatlah dulu. Jadi Boas waktu itu ngeliat Ruth tuh kerja sepanjang hari ya, dia mungutin bulir-bulir jelai yang tercecer satu sampai dapat banyak. Nah, kalau siang Boas juga minta kepada Ruth untuk sini Ruth, kamu istirahat ya, gitu. Sama seperti para pekerjaku, mereka siang juga beristirahat, makan. Nah, Boas bilang sini Ruth, kamu istirahatlah di sini. Ini ada roti, celupkanlah roti ini ke kuah daging, gitu katanya. Wah, baik hati sekali. Sudah Boas ini memperbolehkan Ruth untuk memungut bulir-bulir jelai yang tercecer ya. Terus yang kedua, Boas juga memberikan roti kepada Ruth supaya Ruth bisa makan ya, supaya Ruth beristirahat dan bisa makan. Nah, tuh adik-adik, si Boas tuh amat sangat murah hati ya adik-adik ya. Wah, baik sekali Boas ini menolong Ruth. Nah, adik-adik tahu nggak murah hati itu apa? Ya, murah hati itu satu sikap kita yang suka memberi, nggak pelit ya, terus penyayang, dan apalagi baik hati, suka menolong. Nah, tadi suka memberi, nggak pelit ya adik-adik ya, penyayang, terus baik hati, terus suka menolong. Nah, itu yang dilakukan Boas kepada Ruth ya. Apa yang dilakukan Boas kepada Ruth adalah bentuk dari kerelaan hatinya Boas. Kerelaan hati itu jadi Boas memberikan atau menolong Ruth tanpa minta balasan apapun. Gak apa-apa, yang penting aku nolong kamu. Aku tahu kamu melakukan itu supaya kamu bisa makan. Nah, aku memberikan kamu roti supaya kamu bisa beristirahat dan makan. Nah, adik-adik, kadang-kadang kita semua, kakak, adik-adik, punya sesuatu yang jumlahnya lebih, ya, lebih. Atau mungkin kita dapat sesuatu yang kita inginkan, ya, barang, atau misalnya kakak dapat sepeda misalnya gitu. Nah, pada waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan dalam jumlah yang lebih atau tidak dalam jumlah yang lebih, dan pada waktu kita melihat ada orang lain atau mungkin ada teman kita atau mungkin ada saudara kita yang membutuhkan, kira-kira
apa yang mau kita lakukan adik-adik? Kita punya sesuatu yang lebih loh. Misalnya kita tahu teman kita nggak bawa bekal, ya, dan kita membawa bekal dalam jumlah yang banyak. Boleh kan? Kita berbagi. Nah, begitu juga misalnya kalau kita lihat ada orang lain yang mungkin kesulitan, aku pingin ini, aku mau kasih anakku itu sepatu misalnya gitu, tapi aku nggak ada uang untuk membelikan anakku sepatu baru. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik semua? Kita bisa melakukan seperti yang Boas lakukan, tindakan murah hati. Ya, tindakan murah hati itu tadi suka memberi, tidak pelit, penyayang, baik hati, suka menolong. Ya. Kalau dari kita, dari adik-adik semua punya sesuatu hal yang lebih, punya barang yang lebih, atau ya tidak usah lebih misalnya. Yuk, kakak ajak adik-adik semua untuk bisa berbagi, untuk bisa bermurah hati, untuk bisa saling menolong. Ya, sama seperti Boas lakukan kepada Ruth. Yang dilakukan Boas adalah bentuk kepedulian Boas kepada Ruth. Karena Boas tahu Ruth kesulitan. Karena Ruth harus menghidupi Naomi, dan Ruth juga harus menghidupi dirinya sendiri. Ruth harus mencari makan untuk Ruth dan Naomi. Itu kenapa Boas menolong Ruth. Boas melakukan tindakan yang namanya murah hati. Nah, kira-kira kalau kak, tapi kalau misalnya aku cuman punya barangnya, misalnya aku cuman punya 1 roti nih kak, misalnya gitu ya, tapi aku tahu temenku belum makan, boleh nggak kalau aku separohan, aku bagi 2 terus temenku aku kasih? Boleh, nggak apa-apa. Dan yang perlu adik-adik ingat bahwa kalau kita melakukan satu tindakan yang murah hati, adik-adik nggak perlu takut akan kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya buat kita. Ya, yuk, dari firman hari ini yang diambil dari Rut 2 ayat 1 sampai dengan 23 tentang Boas yang murah hati, yuk kakak ajak adik-adik semua juga bisa melakukan tindakan seperti yang Boas lakukan, murah hati, suka memberi, tidak pelit, suka menolong, dan baik hati. Ya adik-adik, karena dengan kita peduli kepada orang lain, berarti kita menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita nggak perlu takut untuk kita kekurangan. Nanti aku nggak bisa makan, nanti aku lapar. Enggak. Nanti habis rotiku. Enggak. Kenapa? Karena Tuhan akan mencukupi segala sesuatunya buat kita, buat kakak dan buat adik-adik semua. Nah, jadi gimana adik-adik? Mau nggak kita belajar dari sikap Boas yang murah hati, yang sudah menolong si Ruth, ya, kasih roti, memperbolehkan ambil bulir-bulir jelai. Gimana adik-adik semua mau? Bisa bermurah hati juga seperti Boas? Oke. Nah, dan jangan pernah takut kita akan kekurangan, karena Tuhan akan mencukupi segala sesuatunya buat kita. Oke. Sekarang lipat tangan dan kita berdoa untuk mengakhiri cerita hari ini. Terima kasih Bapa, kami anak-anak-Mu mulai saat ini akan berkomitmen mau menjadi anak-anak yang murah hati, yang suka menolong dan baik hatinya. Kami mau peduli kepada orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah ya Tuhan, dengan tuntunan-Mu kami semua boleh menjadi anak-anak yang murah hati. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi ceritanya udah. Nah untuk ayat hafalan hari ini diambil dari
Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, cerita udah, ayat hafalan udah, terus apa lagi? Challenge ya, tantangan ya. Nah, tantangannya hari ini satu, masih sama ya, menghafalkan ayat hafalan. Membuat video menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Lukas 6 ayat 36. Yang kedua, mencari gambar ya dari contoh sikap murah hati. Tadi sikap murah hati apa? Murah hati itu tadi apa ya? Suka memberi, ya, nggak pelit, suka menolong, baik hati, penuh perhatian. Nah, adik-adik, kakak minta adik-adik cari gambarnya nih, ya, satu-satu deh, nggak apa-apa, ya. Nanti setelah itu tantangannya dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Boleh dibantu mama papa atau boleh dibantu sama orang dewasa yang ada di rumah. Nah, jangan lupa kakak ajak adik-adik semuanya untuk punya sikap seperti Boas yang murah hati kepada Ruth, ya. Karena apa? Karena sama seperti Bapak kita adalah murah hati. Jadi karena Bapak kita murah hati, maka kita sebagai